Bukan cuma Sterling, Chelsea masih incar satu pemain City lagi. Chelsea dikabarkan akan selangkah lagi dapatkan Raheem Sterling. Rupanya, The Blues masih minati satu lagi pemain Manchester City. Seorang bek kiri, siapa dia? Chelsea masih dalam proses negosiasi pemain. The Blues di bawah komando pemilik baru, Todd Boehly, mau langsung belanja demi memperkuat skuad di musim depan. Dilansir dari Mirror, Chelsea mengincar bek sayap kiri Manchester City, Alexander Zinchenko. Gayung bersambut, City juga mau menjual pemain asal Ukraina tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu masih punya kontrak sampai tahun 2024. Akan tetapi, Manchester City yang sedang mengejar bek kiri Brighton, Marco Kurela, sepertinya akan melepas Zinchenko. Kabarnya, Chelsea butuh tambahan di pos bek sayap kiri karena selama ini cuma mengandalkan Marcos Alonso saat Ben Chilwell cedera. Selain itu, rumornya manajer Chelsea Thomas Tuchel juga berminat kepada Alexander Zinchenko. Namun Chelsea tidak sendiri, Everton dan West Ham turut meminatinya. Manchester City pun masih menanti proposal bagi klub-klub yang meminati Zinchenko. Siapa cepat, siapa yang harganya cocok, dia akan dapat. Ex-gelandang City khawatir Phillips kurang menit bermain di City. Dietmar Hamann menilai langkah Manchester City berusaha mendatangkan Calvin Phillips tak sepenuhnya tepat. Ia khawatir Phillips tak mendapat menit bermain. Man City dikabarkan membidik gelandang Leeds United Calvin Phillips. The Citizens dilaporkan bakal menebus gelandang timnas Inggris ini senilai 42 juta pounds. Mantan gelandang Man City Dietmar Hamann yakin riwayat cedera takkan mengikis kemampuan Phillips. Meski demikian, ia menilai langkah Man City mendatangkan Phillips tak sepenuhnya bijak. Ia khawatir Phillips bakal kesulitan mendapat menit bermain di Man City. Hal ini karena ketatnya persaingan di lini tengah Man City. Apalagi Phillips bermain di posisi yang sama dengan Rodri yang perannya nyaris tak tergantikan di musim lalu. Rodri tampil di 33 laga Liga Inggris dengan sumbangan 7 gol dan 2 assist untuk membawa Man City juara. Riwayat cedera Calvin Phillips tidak membuatnya menjadi penandatanganan yang beresiko untuk Pep dan Man City. Tapi ketika semua pemain fit, saya tidak yakin di mana dia akan bermain atau apakah dia akan mendapatkan menit bermain. Ilkay Gundogan tidak bisa masuk ke tim menjelang akhir musim lalu. Dan dengan Rodri, Man City memiliki gelandang bertahan terbaik di Liga Inggris. Jadi saya tidak tahu di mana Phillips cocok. Dilatih Pep Guardiola, Erling Haaland berpeluang samai rekor Lionel Messi dan lewati Robert Lewandowski. Erling Haaland telah diresmikan oleh Manchester City sebagai pemain anyar. Kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2027 diberikan kepada Erling Haaland oleh Manchester City. Adapun dana transfer senilai 51,5 juta pounds atau sekitar 915 miliar rupiah menjadi harga yang harus dibayarkan Manchester City ke Borussia Dortmund. Dilansir bolasport.com dari Sport Bible, dengan kedatangan Haaland ke Manchester City, maka The Citizens berhasil mendapatkan salah satu penyerang terbaik di Eropa saat ini. Pernyataan tersebut tak bisa dilepaskan dari statistik yang diciptakan oleh Haaland. Menurut laporan Transfer Market, Haaland berhasil mencetak gol di setiap klub yang dibelanya. Khusus di Borussia Dortmund, Haaland berhasil mencetak 83 gol dari 87 pertandingan saja. Dari 83 gol itu, 22 gol dicetaknya di Liga Jerman 2021-2022. Hal tersebut membuat Haaland berada di urutan ketiga di 5 liga top Eropa yang mencetak gol setiap 87 menit sekali. Dengan statistik yang mengerikan itu, bukan tidak mungkin Haaland akan menjadi pemain keempat yang mencetak 100 gol di bawah asuhan Guardiola. Untuk diketahui, hanya ada 3 pemain di bawah asuhan Guardiola yang berhasil mencetak lebih dari 100 gol. Ketiga pemain itu adalah Lionel Messi, Sergio Aguero, dan Raheem Sterling. Untuk Messi, pemain asal Argentina itu berhasil mencetak 211 gol dari 219 penampilan selama diasuh Guardiola. Sementara Aguero sukses mengemas 124 gol dari 182 laga selama dilatih Guardiola. Adapun untuk Sterling, dirinya sukses membuat 120 gol dari 292 laga yang dijalaninya.
Bintang baru Manchester City Erling Haaland pakai jersey Genoa. Ada apa? Bintang baru Manchester City Erling Haaland menyapa fans Serie A dan B saat berlatih selama liburan musim panasnya dengan berseragam Genoa. Haaland baru saja menyelesaikan proses transfer senilai 60 juta euro plus tambahan ke Manchester City dari Borussia Dortmund. Dengan ada komisi untuk agennya dan berbagi bonus, biaya sebenarnya diyakini mendekati angka 100 juta euro. Haaland yang akan berusia 22 tahun pada bulan depan mencetak 27 gol dari 29 pertandingan kompetitif selama musim 2021-2022. Dengan performanya yang masih sangat produktif, Haaland pastinya sudah tidak sabar ingin merasakan kompetisi Liga Premier Inggris dengan memberi pengaruh yang besar. Haaland masih dalam liburan musim panasnya dan dia tetap bugar bersama seorang pelatih pribadi. Dilansir dari Football Italia, muncul gambar dia sedang berada di gym dengan mengenakan jersey Genoa, sesuatu yang awalnya tidak diketahui tim media sosial resmi Genoa. Pengakuan semacam itu pastinya sangat menyenangkan bagi Griffon, karena mereka masih kesal setelah terdegradasi ke Serie B. Sergio Aguero kenang momen gol terbaik dalam hidupnya. Sergio Aguero mengenang gol terbaiknya di Manchester City. Ini penjelasan dari mantan pesepak bola asal Argentina itu. Aguero bermain untuk Man City pertama kali pada musim 2011-2012 setelah diboyong dari Atletico Madrid. Kehadirannya langsung membawa The Citizens meraih gelar juara Liga Inggris. Man City mengunci gelar juara pada pekan terakhir melawan KPR. Sempat tertinggal, Man City akhirnya menang 3-2 dan ditentukan oleh gol Aguero di detik-detik akhir. Setelah gol itu saya sangat senang, tapi saya agak kaget. Saya tidak ingat apa-apa segera setelah itu. Tetapi ketika itu memikirkannya lagi, saya menyadari bahwa saya telah mencetak gol terbaik dalam hidup saya. Biasanya ketika saya masih muda, ketika saya mencetak gol, saya selalu melepas baju saya dan mengibaskannya di kepala saya. Jadi ketika saya mencetak gol itu wajar, dan saya berlari ke sudut sebelum rekan satu tim saya melompat ke arah saya dan mereka semua berkata, "Aku mencintaimu Sergio, aku mencintaimu." Saya harus memberitahu mereka, tinggalkan saya sendiri. Ketika saya syok saat itu, tapi perayaannya tetap bagus. Musim itu memberi kami lebih banyak kepercayaan diri karena kami memiliki para pemain untuk memenangkan gelar setiap tahun. Tetapi musim itu adalah awalnya.